Ya, kalau saya melihat memang Pak Paulus Thanos sendiri kan kalau sama KPK dia kooperatif loh, Mbak. Jadi kalau kami kemudian akan meminta pemeriksaan dia, kami kan akan berkomunikasi ya dengan yang bersangkutan, entah melalui sosial media ya atau yang lainnya. Kemudian dia bersedia untuk diperiksa, nanti ada penasihat hukumnya dari Indonesia akan datang ke Singapura. Oke. Nah, nanti kami memeriksanya itu di kantornya CPIB. Ya, di kantornya CPIB karena dia tahu kalau misalnya diperiksanya di Kedutaan Besar Indonesia, dia bisa dibawa langsung dibawa ke Indonesia karena hak teritorial kita gitu ya, Iya. Bang. Nah, kalau saya melihat ya tentu bagi saya kenapa dia tidak mau, tentu kalau kita bicara mengenai kasus IKTP kan kita tahu kasus IKTP kan melibatkan orang besar, orang-orang berpengaruh di saat itu dan saat ini juga ada. Ya. Ya artinya tentu dia mengkhawatirkan ya bahwa kalau dia berbicara ya itu tentu akan membuat goncang ya perpolitikan Indonesia gitu Ya. kan, karena sekali lagi keterangan saksi, keterangan dari dia itu sangat penting. Saya misalnya Mbak, saya juga ketika misalnya kasus EKTP ini dibilang tidak besar, pasti besar ya. Ya. Karena tadi saya katakan melibatkan politisi, birokrasi, ya, pengusaha, yang pengusahanya nggak kaleng-kaleng semua Ya. loh. Pengusaha yang punya aset ratusan miliar gitu. Dan kita tahu bahwa ada yang menarik ketika misalnya Johannes Marlim, orang yang masih muda, Betul. Bang, Ya. Asmi ya, Mbak, dia sampai mau hilang nyawanya gitu Iya, ya. ini yang Ini menjadi menarik. ya. Padahal, toh kita lihat hukum di Indonesia kan dia nggak berbicara pun, dia nggak mengaku pun bisa. Dia sampai nyawanya hilang di Amerika gitu ya, dugaannya bunuh diri gitu ya. Itu untuk apa? Melindungi siapa? Dan atau takut dengan siapa? Ini kan yang belum terjawab. Karena Mbak, kalau misalnya tidak ada keterangan mengenai siapa saja penerima aliran dana, Ya. walaupun sudah disebutkan oleh jaksa ya di awal ya, awal persidangan isi ini dapat ini dan ini, tapi kan pembuktiannya kan nggak cukup. Oke. Ya seperti itu Mbak. Kalau keterangan saksinya nggak banyak gitu kan. Sementara kita tahu bahwa ketika ingin menetapkan tersangka tentu ada dua bukti yang cukup. Tetapi kalau hipotesisnya itu kan sudah terjawab lah, si ini terima ini terima Ya. segini. Seperti itu Mbak Edra. Iya.